Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 13 Agustus 2020, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon berilah kami roh-Mu agar kami tidak jemu-jemunya untuk saling mengampuni. Ajarilah kami menaruh belas kasih kepada siapapun yang kami jumpai di mana saja. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 12 ayat 1 sampai 12. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka, perbuatlah sebuah lobang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka, taruhlah barang-barangmu ke atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lobang di tembok. Pada malam gelap aku keluar dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lobang di tembok supaya ada baginya jalan keluar.
ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai pasal 19 ayat 1. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah makna suatu pengampunan. Perjumpaan dengan orang yang dicap berdosa selalu mengusik hati dan pikiran. Pertanyaan-pertanyaan bermunculan ke permukaan. Siapakah yang berdosa? Mengapa harus jatuh ke dalam dosa? Pantaskah diampuni? Berapa kali harus diampuni? Apa dasar pengampunan yang diberikan? Itulah rangkaian pergumulan manusia tentang dosa dan pengampunan.
Di balik pergumulan ini adalah kerinduan akan hidup berahmat. Saudara terkasih, dalam Injil Matius, kita mendengarkan pertanyaan Petrus kepada Yesus tentang berapa kali harus mengampuni. Yesus menjawab, sampai 70 kali 7 kali. Dengan matematika bilangan, dengan gampang kita mendapatkan jumlahnya, yaitu 490 kali. Tapi dengan matematika kerahiman, orang biasa menafsirkan kata-kata Yesus ini dengan pengampunan yang tanpa batas. Kemauan untuk mengampuni harus datang dari hati, berbelas kasih tanpa syarat, bukan dari hitung-hitungan untung rugi, bukan dari gengsi, menang atau kalah. Matematika kerahiman tidak mengenal kuantitas total, melainkan kualitas belas kasih dan pengampunan. Kualitas itu adalah kehidupan berahmat yang dipercayakan kepada pendosa yang diampuni. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mendobrak cara pikir manusia yang suka menampilkan nilai dirinya sebagai yang tidak berdosa dan karena itu tidak membutuhkan pengampunan. Orang yang menilai dirinya tidak berdosa begitu gampang dan bahkan sombong menilai dan menuduh orang lain sebagai pendosa dan tidak mau mengampuni. Yesus mau menyadarkan manusia bahwa siapapun dapat jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan dalam dosa adalah hal yang sangat manusiawi, sesuai dengan kodrat manusia yang terbatas. Manusia harus melihat dirinya sendiri terlebih dahulu sebagai seorang pendosa sebelum menilai orang lain sebagai pendosa. Karena itu, kebutuhan akan pengampunan adalah kebutuhan semua orang tanpa terkecuali. Dengan diampuni, si pendosa kembali kepada kehidupan yang berahmat. Diteguhkan dengan pengampunan, pendosa melanjutkan hidupnya dengan sukacita. Semoga demikian. Amin.